Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang pemimpin kita angkat. Saya, Ibu. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari rumah hingga sampai di sini dengan jalan selamat. Sekarang Tuhan, kami ingin memberi dalam belajar kami. Bimbinglah kami, semoga apa yang diberi oleh guru dapat kami terima dengan baik. Semua doa dan berkat ini kami sampaikan kepadamu lewat lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Masa Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan perkenalkan dulu nama Ibu. Nama lengkap Ibu Blandina Manuni, biasa dipanggil Blandina. Ibu belum kenal kalian punya nama satu-satu, jadi Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Ibu. Anelius Yohanes Loe, Ansia Molo, Aprilia Ernita Mane, Arkilaus Dentakae, Alba. Celestina Una, Ibu. Carmelita Abukae, Ibu. Elizabeth Nicolo, Fabiana Agatha Kwa, Hermina Kuil, Lega Disnika, Joao Baptista Sanchez, Presencia Abi, Ibu. Maria Adika Veka, Maria Bota, Maria Martina Lista Sain, apa? Maria Eka Oti, Maria Encani Sera, Maria Invensia Sewi, Martina Mau, Matilde Stefania Nabu, Melania Sanbei, Novelinda Nahapusat Messi, Novelinda Belum dapat Ibu. Ojorio Maya Fernandez, Alba. Priscilla B. Taus, Fenidora Eni, Ibu. Vincentia Paula Nura, Hadir. Vincentius Bas, Alfa. Yohanes Baptista Toas Manis, Yohanes Bevina Pria, Yovita Luru, Rosalinda Warsera. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita tentang kemampuan dan keterbatasan, Ibu ada satu pertanyaan. Ada yang tahu arti dari kemampuan? Apa itu kemampuan? Jika kalian tidak tahu, Ibu akan menjawab. Kemampuan adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang dapat dikembangkan dengan cara berlatih. Aku memiliki kemampuan. Talenta adalah kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan dan talenta. Setiap orang berkewajiban untuk mengembangkannya. Anak-anak, di sini Ibu mau tanya siapa yang mempunyai kemampuan. Kemampuan itu seperti bisa bernyanyi, bermain bola, memasak. Contohnya seperti itu. Ada yang punya kemampuan? Ada Ibu. Kemampuan kalian seperti apa? Saya Ibu. Ya. Saya bisa memasak. Siapa lagi? Saya Ibu bisa bermain bola. Siapa lagi?
Baik, kita lanjut. Sikap yang tepat terhadap talenta. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan. Yang kedua, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, kebaikan bersama, dan terutama demi keyakinan. Jadi anak-anak, jika kalian mempunyai talenta seperti bernyanyi, bermain musik, kalian harus mengembangkan talenta itu untuk kebaikan diri sendiri, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. Cara untuk mengembangkan kemampuan. Yang pertama, berlatih diri terus-menerus. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, banyak membaca dan mencari informasi. Dan yang keempat, berpikir positif. Melatih diri terus-menerus itu kita harus, misalnya kalau kita bisa bernyanyi, kita harus berlatih agar suara kita menjadi lebih merdu. Seperti itu anak-anak. Yang berikut, kemampuanku terbatas. Setiap orang memiliki kelemahan atau keterbatasan. Di sini siapa yang punya kelemahan? Pasti semua orang ada, ya kan anak-anak? Ya, Ibu. Penting mengakui keterbatasan agar kita mengenal kelebihan. Keterbatasan menyiratkan bahwa manusia saling membutuhkan. Bentuk-bentuk keterbatasan seperti keterbatasan fisik dan ekonomi. Keterbatasan fisik contohnya seperti buta, tidak bisa berjalan, dan lain-lain. Di sini hanya bisa menyebutkan keterbatasannya. Contohnya seperti keterbatasan fisik atau keterbatasan ekonomi seperti kekurangan uang atau bagaimana, dan lain-lain. Baik, kita lihat saja ya anak-anak. Ya, Ibu. Sikap yang keliru terhadap keterbatasan. Yang pertama, putus asa karena kekurangan. Yang kedua, egois atau tidak peduli terhadap orang lain. Putus asa karena kekurangan itu misalnya kalau dia kekurangan, misalnya dalam kelas dia merasa kurang bisa untuk menjawab pertanyaan, dia merasa putus asa dan tidak mau belajar. Yang kedua, egois atau tidak peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, bersikap pura-pura dan tertutup. Yang keempat, tidak berani menghadapi masalah. Dan yang kelima, melarikan diri dari masalah dan terjerumus pada masalah lain. Baik anak-anak, Ibu lihat semuanya ini masih belum semangat ya? Ya, Ibu. Kalau begitu kita berdiri untuk animasi sebentar ya anak-anak. Ya, Ibu. Anak-anak, sekarang Ibu mau mengundang satu orang untuk memimpin animasi kita. Siapa yang berani? Termina. Siapa yang berani? Termina. Yang namanya Termina ini selain Kalau kau suka hati indah
kita harus menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, menyadari memiliki kekurangan seperti orang lain. Yang ketiga, keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Di sini anak-anak ibu mau menjelaskan kepada kalian bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang dalam meraih kesuksesan, karena ada sebuah cerita bahwa bukan hanya yang lengkap saja yang bisa untuk meraih kesuksesan. Kita yang memiliki keterbatasan juga bisa untuk meraih kesuksesan. Misalnya kayak seperti kita memiliki kekurangan fisik, kita jangan pakai semangat karena kita juga bisa meraih kesuksesan. Yang berikut, berlatih, bertanya, dan belajar terus-menerus. Yang terakhir, memotivasi diri dengan melihat orang-orang sukses, bahkan orang cacat sekalipun. Sama seperti yang tadi Ibu bilang bahwa kita jangan putus asa bahwa kita memiliki keterbatasan, tetapi kita harus memotivasi diri agar kita mampu mengatasi kekurangan kita dan meraih kesuksesan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan tulis. Semuanya bawa buku dan pulpen kan anak-anak? Tulis tugasnya. Tuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Contohnya seperti menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, berwajah menarik, berbadan kekar, dan lain-lain. Sekian anak-anak, itu adalah tugas minggu depan harus dikumpulkan ya anak-anak. Iya. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Harap pelajaran yang tadi diberikan dikumpulkan minggu depan. Sekarang satu orang pimpin kita untuk doa. Siapa yang berani? Ibu. Ya, Eloy silakan maju menyanyi. Baik anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa